Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fabio. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang Kill FTX. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ahmad Fabio dengan NIM 163221055. Lalu ada teman saya Gravano Alfa dengan NIM 163221013. Lalu ada teman saya Valentino Ramadika Kala dengan NIM 163221038. Lalu ada teman saya Daniel Pardamel Hamongan Sinabudak dengan NIM 163221043. Lalu yang terakhir ada teman saya Raffi Riyadi dengan NIM 163221062. GLRTX merupakan sebuah software yang digunakan untuk mendesain microcontroller yang berbasis ARM7 TDMI, ARM9, dan Cortex-M CPU cores. LRTX mengandalkan RTX kernel sebagai sistem RTOS yang diimplementasikan di microcontroller yang didesain. Kernel RTX dapat digunakan untuk membuat aplikasi berjalan dengan berbagai fungsi atau tugas secara bersamaan. Kernel RTX menyediakan fungsionalitas dasar untuk memulai dan menghentikan tugas-tugas yang berjalan bersamaan. Kernel ini juga menyediakan fungsi tambahan untuk komunikasi antar proses yang digunakan untuk mensinkronkan tugas, mengelola sumber daya bersama, dan mengirim pesan antar tugas. Kernel RTX menyediakan beberapa cara untuk komunikasi antar proses, yaitu yang pertama Flex, yaitu alat utama untuk mensinkronkan tugas. Setiap tugas memiliki 16 event flag yang dapat dipilih untuk menunggu. Tugas dapat menunggu semua flag yang dipilih, yaitu koreksi N, atau salah satu flag yang dipilih, koneksi OR. Yang kedua, ada semaphores. Jika lebih dari satu tugas perlu mengakses sumber daya bersama, diperlukan mekanisme khusus dalam sistem multitasking waktu nyata. Semaphores adalah cara utama untuk menghindari masalah akses ini. Yang ketiga, ada multi access, yaitu kunci eksekusi mutual yang digunakan untuk menghindari masalah sinkronisasi dan akses memori. Lalu yang keempat adalah mailboxes, yaitu tugas dapat mengirim pesan satu sama lain melalui mailbox. Ini biasa digunakan dalam implementasi protokol tingkat tinggi seperti TCP/IP, UDP, dan ISDN. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Gale FTX atau kernel FTX. Yaitu kelebihan pertama adalah proses dunia nyata biasanya terdiri dari beberapa aktivitas yang berjalan bersamaan. Pola ini dapat diwakili dalam perangkat lunak yang menggunakan RTX 0. Aktivitas yang berbeda dapat dijalankan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, tugas dapat diprioritaskan. Yang keempat, lebih mudah untuk memahami dan mengelola potongan kode yang lebih kecil. Yang kelima, membagi perangkat lunak menjadi bagian-bagian yang independen. Yang keenam, RTX kernel bersifat scalable. Terakhir, RTX kernel menawarkan layanan yang dibutuhkan dalam banyak aplikasi waktu nyata seperti penanganan instruksi yang baik, aktivasi tugas secara periodik, dan batasan waktu pada fungsi. Lalu ada kekurangannya yaitu kebutuhan sumber daya. Karena melibatkan pengelolaan banyak tugas secara bersamaan, RTX kernel dapat membutuhkan lebih banyak sumber daya sistem. Yang kedua, kompleksitas pengelolaan tugas. Meskipun membagi aplikasi menjadi tugas yang kecil, dapat mengurangi kompleksitas. Pengelolaan banyak tugas secara bersamaan juga dapat meningkatkan kompleksitas dalam hal sinkronisasi, scheduling, dan komunikasi antar tugas. Lalu ada juga kesulitan dalam debugging, yaitu dengan banyaknya tugas yang berjalan bersamaan, menemukan dan memperbaiki kesalahan bisa lebih sulit dibandingkan dengan aplikasi yang hanya memiliki satu alur eksekusi. Yang keempat adalah potensi scheduling yang buruk, yang sama seperti poin kedua, yaitu karena tugas yang lebih kecil dapat bisa kesulitan dalam mengelola banyak tugas. Yang terakhir adalah overhead.
Meskipun memungkinkan pengelolaan tugas secara bersamaan, penggunaan banyak fungsi dan atau sinkronisasi bisa memperkenalkan overhead tambahan yang mengurangi efisiensi yang eksak. Lalu ada teori of operation dari KLRTX. Yang pertama adalah timer ticking clock. KLRTX untuk ARM 7 dan ARM 9 menggunakan salah satu timer standar ARM untuk menghasilkan instruksi periodik. Kalau RTX untuk Cortex menggunakan timer sistem umum. Instruksi ini disebut sebagai RTX kernel timer tick. Beberapa fungsi pustaka RTX memerlukan pengaturan waktu tunggu dan interval penggunaan dalam jumlah timer tick dari kernel RTX. Dan parameter dan fungsi ini juga bisa langsung diimport dari GAL RTX tersebut. Lalu ada informasi tambahan yaitu nilai jam timer atau parameter nilai jam timer pada LRTX eh, menentukan frekuensi input clock dan bergantung pada clock CPU dan clock APP. Untuk perangkat dengan clock CPU 60 MHz dan membagi FVB 4, clock peripheral adalah 15 MHz. Sehingga nilai diatur menjadi sekian. Nilai time peak menentukan interval dari interupsi periodik RTX. Nilai 10.000 mikrosecond konfigurasi periode timer tick selama 0,01 detik. Lalu ada sistem task manager. Sistem task manager adalah sistem task dengan prioritas tertinggi yang dijalankan pada setiap interupsi timer tick. Tugas ini mengelola pergantian antar tugas pengguna dalam membagi waktu CPU menjadi potongan-potongan kecil. Setiap tugas mendapatkan potongan waktu tertentu. Jika tugas selesai lebih awal, potongan waktu tersebut dapat diberikan kepada tugas berikutnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada task management. Task management sendiri merupakan salah satu komponen yang ada pada KLRTX. Task management sendiri mengatur eksekusi-eksekusi tugas yang ada pada sistem. Nah, task management sendiri Pak, memiliki 10 keadaan yang dimana pertama ada running. Nah, di running ini tugas merupakan tugas yang sedang dieksekusi saat ini. Kemudian ada ready. Ready ini merupakan tugas yang siap dan akan dieksekusi setelah tugas sebelumnya selesai di running. Kemudian ada wait delay, yang berarti tugas yang akan di-delay sementara. Kemudian ada wait interval, yang berarti tugas yang di-delay hingga interval waktu tertentu berakhir. Kemudian ada wait or, yang berarti tugas yang akan menunggu setidaknya satu tugas terjadi. Kemudian ada wait end, yang berarti tugas yang menunggu ketika semua tugas telah ditetapkan terjadi. Kemudian ada wait semapur, yang berarti tugasnya yang sedang menunggu semapur. Kemudian ada wait mode, yang berarti tugas menunggu mode yang akan bebas. Kemudian ada wait MBX, yang berarti tugas sedang menunggu pesan dari mailbox. Kemudian ada inactive, yang berarti tugasnya sudah dihapus atau sudah selesai dijalankan. Kemudian ada idle text. Idle text sendiri dalam KLTS adalah tugas bawaan sistem yang berjalan saat tidak ada tugas lainnya yang siap dieksekusi. Fungsinya adalah tiga, yaitu pertama, menghemat daya, karena memungkinkan prosesor masuk ke mode rendah saat idle. Kemudian ada penyesuaian, yang berarti pengguna bisa memodifikasi fungsi OS idle di mode untuk menambah fitur seperti mematikan peripheral. Kemudian yang terakhir ada 30 mode, yang berarti pada perangkat Cortex M bisa dikonfigurasi agar mengurangi konsumsi daya lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah sistem resource. Di sistem kernel RTX, setiap task dikenali melalui task control block atau TCB. TCB adalah blok memori yang dialokasikan secara dinamis saat task dibuat menggunakan fungsi OSTSK create atau OSTSK create user. Blok ini berisi semua informasi penting terkait kontrol dan status task. Ukuran memori TCB ditentukan dalam file konfigurasi RTX config tergantung pada jumlah task yang berjalan secara bersamaan, bukan hanya jumlah task yang didefinisikan. Ini karena RTX mendukung beberapa instance dari task yang sama. Selain TCB,
Kernel juga memberikan alokasi memori untuk stack setiap task. Proses ini dilakukan setelah TCB dialokasikan. Kemudian, pointer ke blok memori stack akan ditulis ke dalam TCB, memastikan setiap task memiliki stacknya sendiri untuk dieksekusi secara independen. Scheduling option. Kernel RTX mendukung 3 jenis opsi penjadwalan atau scheduling yang bisa dipilih sesuai kebutuhan aplikasi. Yang pertama ada preemptive scheduling. Setiap task memiliki prioritas yang berbeda. Task akan berjalan hingga ada task lain dengan prioritas lebih tinggi yang mengambil alih. Atau hingga task mencapai pemanggilan OS yang memblokir eksekusinya. Yang kedua ada round robin scheduling. Semua task memiliki prioritas yang sama dan bergantian berjalan dalam periode waktu tertentu atau time slice, atau sampai mencapai pemanggilan OS yang memblokir. Yang ketiga ada cooperative multitasking. Semua task memiliki prioritas yang sama, tetapi kali ini metode round robinnya dimatikan. Task hanya akan berhenti jika mencapai pemanggilan OS yang memblokir atau secara manual menyerahkan giliran dengan OS TSK pas. Secara default, RTX menggunakan round robin preemptive karena lebih fleksibel dan cocok untuk sebagian besar aplikasi. Inversion. Priority inversion adalah kondisi di mana teks dengan prioritas rendah menahan sumber daya yang dibutuhkan oleh teks dengan prioritas lebih tinggi, sehingga teks berprioritas tinggi tertunda eksekusinya. Cara Kill RTX menangani priority inversion. Kill RTX mengatasi masalah dengan priority inheritance dalam mekanisme mutex mutual exclusion. Pertama, saat teks prioritas rendah memiliki mutex yang dibutuhkan oleh teks prioritas tinggi, Kill RTX akan meningkatkan prioritas sementara teks yang memegang mutex tersebut, sehingga ia selesai menggunakannya. Kedua, setelah mutex dilepaskan, prioritas teks yang meningkat sementara akan dikembalikan ke prioritas awalnya. Contoh kasus priority inversion. Misalkan ada 3 teks dengan prioritas berbeda. Teks A, low priority, memegang mutex. Teks B, medium priority, terus berjalan karena memiliki prioritas lebih tinggi dari A. Teks C, high priority, butuh mutex yang dipegang oleh A, tetapi tertunda karena B terus berjalan. Tanpa priority inheritance, teks C akan tetap tertunda karena teks A tidak mendapatkan waktu CPU untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan priority inheritance, teks A akan ditingkatkan ke prioritas yang lebih tinggi dari teks B sehingga mutex dilepaskan, sehingga teks C bisa terus segera berjalan. Kedua, stack management. Selanjutnya, stack management di GLRTX. Setiap thread di GLRTX memiliki stack tersendiri yang digunakan untuk menyimpan beberapa antara lain variabel lokal, return address dari fungsi, context switching, register CPU saat teks berpindah. Tipe manajemen stack di GLRTX. Pertama, static stack allocation. Static stack allocation, stack dialokasikan secara manual oleh programmer saat mendefinisikan tes. Digunakan ketika ukuran stack harus dikontrol secara ketat untuk efisiensi memori. Kedua, dynamic stack allocation. RTX secara otomatis mengalokasikan stack sesuai kebutuhan, memudahkan manajemen memori, tapi membutuhkan lebih banyak pengawasan untuk mencegah stack overflow. Oke, untuk yang selanjutnya ada user time. User time merupakan konteks dari Kill RTX, biasanya merujuk pada waktu yang digunakan oleh aplikasi atau program yang dijalankan dalam mode pengguna atau user modes. Berbeda dengan kernel time yang digunakan oleh sistem operasi untuk menjalankan manajemen teks dan fungsi lainnya. Pada Kill RTX, waktu atau CPU time dibagi antara berbagai task, dengan task yang berjalan di mode pengguna yang dihitung dalam user time. Sementara waktu yang digunakan untuk menjalankan layanan sistem atau manajemen dari RTOS dihitung dalam kernel time. Pengukuran ini penting untuk menganalisis kinerja aplikasi, terutama dalam sistem real-time yang memerlukan waktu respon cepat dan efisien. Selanjutnya ada interrupt function.
Dalam kill RTX atau real-time executive, interrupt function digunakan untuk menangani kejadian eksternal atau internal yang memerlukan respon cepat, seperti sinyal dari sensor, time overflow, atau komunikasi serial. Kill RTX adalah RTOS berbasis ARM Cortex-M yang mendukung interrupt handler dengan integrasi sistem operasi. Cara kerja interrupt di Kill RTX. Yang pertama, interrupt terjadi, yaitu peristiwa seperti input dari sensor atau timer overflow memicu interrupt. Yang kedua, CPU menunda task yang berjalan, di mana CPU menghentikan sementara task yang sedang berjalan dan masuk ke interrupt service rutin. Yang ketiga ada ISR, menangani interrupt. ISR menangani kejadian, misalnya membaca sensor, mengatur flag, atau mengirim sinyal ke task. Yang keempat, komunikasi dengan task RTOS. ISR tidak langsung memanggil fungsi RTOS, tetapi menggunakan semafor, event flag, atau message queue untuk memberitahu task. Yang kelima ada task merespon, di mana task yang menunggu event dari ISR akan berjalan dan menangani proses lebih lanjut. Yang terakhir ada CPU melanjutkan eksekusi, di mana setelah ISR selesai, CPU melanjutkan task sebelumnya atau beralih ke task lain yang jika diperlukan. Baik, itu sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.